dalam keriring ini, inilah yang maha mengetahui sebenarnya seluruh Arab semesta. Secara otomatis, suka tidak suka, Kaharingan tidak mengenal yang namanya surga dan neraka. Inilah yang maha mengetahui pergolakan apa, perkembangan apa, binatang apa yang telah kita sebut. Nah, di dalam ini ada tulang dan tengkorak kepala. Dia adalah penghulu tertua di Desa Mabuan. Nah, di dalam Kalalungan ini ada tulang tengkorak leluhur kami, ada dua, satu perempuan dan satu laki-laki yang ada di dalam ini. Pada setiap saat kami memerlukan beliau, apakah terjadi pergolakan di tanah kita, pergolakan di tanah Kalimantan, beliau kami yakin setelah kami panggil pasti akan datang. Ada semacam firman yang dikeluarkan oleh beliau karena beliau tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Terkecuali beliau meminta mati. Tulang tengkorak kepala yang berada di atas ini. Yang berada di atas ini. Dan yang berada di bawah adalah tulang belulang. Ini tokoh Balian loh, yang bisa marah-marah ini. Nah, ini ratusan tahun umurnya. Nah, di sini bersemayam orang yang disebut dengan Bunyan. Dan di sini anehnya, karena disebut namanya, dia tidak akan bisa bertemu. Kaharingan adalah agama atau kepercayaan asli suku Dayak yang ada di Kalimantan. Kaharingan memiliki arti tumbuh atau hidup, seperti terdapat istilah Danum Kaharingan yang memiliki arti air kehidupan. Agama Kaharingan tumbuh di dalam masyarakat suku Dayak di Kalimantan secara turun-temurun. Seperti salah satu contoh yang dapat kita lihat pada Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kedatangan kami ke sini jadi ingin mengetahui bagaimana tentang lebih jauh lagi bagaimana tentang agama Kaharingan yang ada di sini, kemudian bagaimana untuk peninggalan-peninggalan dari agama Kaharingan yang masih dilestarikan di desa ini. Ya, terima kasih. Saya perlu saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Arya Hawinata dan jabatan saya di desa ini diangkat oleh umat Hindu Kaharingan sebagai penghulu kepala adat agama Hindu Kaharingan. Nah, di sini Kaharingan itu berkembang sejak berzaman-zaman di Desa Mabuan ini. Pemekaran Desa Mabuan dilaksanakan pemekaran pada tahun 1963 menjadi sebuah desa dari sebuah dusun. Nah, di sana masih 100% agama Hindu Kaharingan. Lalu berkembang beberapa tahun kemudian, Kaharingan di Desa Mabuan itu menyusut menjadi 60% sampai detik saat sekarang ini. Nah, pada saat ini peninggalan-peninggalan bersejarah yang ditinggalkan oleh para leluhur umat agama Hindu Kaharingan di Desa Mabuan ini banyak. Satu, pertama, Pangantuhu. Pangantuhu ini itu terbuat dari benda-benda alam atau berupa pusaka-pusaka yang disimpan dan pada setiap tahunnya diberikan sesajen oleh pemiliknya. Itu yang ditinggalkan oleh leluhur kita yang menganut agama Kaharingan. Lalu yang kedua, ada yang namanya Kalalungan. Kalalungan ini terbuat atau tersimpan yang disakralkan oleh agama Hindu Kaharingan, umat Kaharingan pada prinsipnya, yaitu tulang tengkorak kepala. Tulang tengkorak kepala yang dimasukkan di dalam peti, dan dilaksanakan ritualnya setiap tahun dan diberikan sesajen yang disebut dengan bokas boleh, tidak bokas juga boleh, dengan hewan korban, ayam merah, babi, dan sesajennya sebanyak 88 atau 8 kali 8 itu. Lalu ketiga dari itu ada lagi yang disebut dengan keriring. Keriring ini juga terbuat di dalam petinya itu adalah dari tulang tengkorak kepala manusia yang telah disakralkan. Nah, itu. Lalu yang keempat, di sini ada Nanyu Tumpuk namanya. Nanyu Tumpuk ini diyakini oleh umat Hindu Kaharingan di Desa Mabuan itu untuk melindungi keselamatan masyarakatnya, keselamatan umatnya, keselamatan desanya, dan keselamatan daerahnya juga negara. Itu disebut dengan Nanyu Tumpuk yang berada di sebuah pohon besar yang tempatnya berada di hulu desa ini. Ada di sana sampai sekarang dan kita nanti juga bisa sampai ke sana. Nah, itu. Nah, proses-prosesnya itu melalui proses yang panjang. Kalau
Pengentuhu ini itu bisa datangnya dari mimpi, bisa datangnya sendiri, yang menganugerahkan kepada seseorang yang diyakini bisa memegang hal itu. Itu kalau pengentuhu. Sementara kelalungan dan keriring itu melalui sakral yang lebih panjang. Sakral pertama dari rukun kematian. Rukun kematian keharingan dilaksanakan setelah kematian. Setelah kematian itu dikubur, dan setelah dikubur selama 3 tahun berturut-turut itu dilaksanakan ngalangkang namanya. Setelah ngalangkang dibongkar tulangnya lagi, dimasukkan ke dalam rumah yang disebut dengan namak. Nah setelah namak baru bisa dilaksanakan tutui kanen yang diduduki oleh para kandong. Para kandong ini yang disebut dengan belian wara. Setelah belian wara datang lagi yang namanya tutui kanen yang kedua. Tutui kanen yang kedua ini dengan hewan korban kerbau selama 5 hari. Nah 5 hari itu pun masih belum sampai prosesnya. Nah yang terakhir disebut dengan waranya limat. Nah waranya limat inilah atau wara ngeriring, inilah proses yang lebih tinggi. Di sini dapat mengangkat keriring, mengangkat menjadi keriring, dapat mengangkat menjadi kelalungan. Itu proses dalam agama keharingan. Nah peninggalan itu sampai sekarang masih kami pelihara secara utuh di Desa Mabuan, dan masih dapat dipertontonkan dan diperlihatkan kepada kita semua. Terutama tidak hanya kita yang berada di Barito Selatan, Kalimantan Tengah pada prinsipnya, dunia pun boleh memperlihatkannya. Nah tempatnya. Tempat artinya tempat kelalungan dan pengentuhu itu berbeda dengan keriring. Tempat kelalungan itu berada di dekat plafon, boleh itu disimpan di atas. Sementara pengentuhu boleh ada tempat lain yang disebut dengan rumah-rumahan kecil di dalam rumah. Nah keriring itu ada di tanah. Teman daripada keriring itu disebut dengan pentugur. Pentugur atau sempatung, tempat pemotongan hewan korban pada saat pelaksanaan itu. Nah lalu hal-hal lain, sarana dari prasarana adat itu sendiri harus ada hal-hal yang seperti ini. Nah dalam rukun tidak terkecuali Dayak Dusun, Dayak Maanyan, Dayak Lewangan, Dayak Towoyan, Bentian, Benuo, dan lain-lain termasuk Dusun Deah, Dusun Hulu, Dusun Maai. Dalam proses pelaksanaan artinya rukun keharingan itu termuat yang namanya usik liau. Nah usik liau ini ada beberapa hal yang dilaksanakan. Kalau tanpa salah satu dari rukun itu tertinggal, proses pengantaran artinya roh leluhur itu tidak sampai pada tempat. Karena hasil daripada itu menjadi kekayaan daripada arwah yang disampaikan. Karena secara otomatis, suka tidak suka, keharingan tidak mengenal yang namanya surga dan neraka. Yang dikenal oleh keharingan itu adalah alam nirwana. Setelah proses penyucian arwah yang dilaksanakan itu oleh para kandong yang dianggap suci, maka roh ini akan sampai di alam nirwana yang disebut dengan alam lumut. Nah itu satu. Lalu kedua, tempatnya para nanyu. Nah yang diangkat itu tadi disebut dengan nanyu. Itu biasanya dalam 1 tahun itu dilaksanakan pada bulan apa biasanya Pak ritualnya? Iya, itu dilaksanakan sebenarnya dari bulan 5 sampai dengan bulan 8 akhir. Sampai pertengahan bulan 8. Nah bila mana dia jatuh tempo pelaksanaannya itu salah pada bulannya, di sana ada rukun adat yang akan menindak. Apa artinya rukun adat yang akan menindak? Nah, seandainya proses pelaksanaannya jatuh pada bulan 1, jatuh pada bulan 2 dan bulan 3 sampai pada bulan 4, maka pihak pelaksana itu harus menyediakan 1 ekor hewan korban, yang artinya hewan korban babi yang akan menjadi palas. Artinya pertama ladang, buah-buahan, kampung, desa menjadi palas pali daripada itu. Karena mengurus hal yang sudah bertentangan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau proses bokas tidak dapat dilaksanakan sembarangan, harus dilaksanakan pada bulan yang tepat. Tepatnya artinya pada saat memberi sesajen atau memberi makan kelalungan, memberi makan pengentuhu, memberi makan para leluhur itu dilaksanakan prosesnya pada bulan 8 sampai bulan 10. Awal siang, Pak. Ya, nanti artinya bila mana hal itu, nah itu yang perlu.
Kenapa Kaharingan ada Usik Liau? Ini pertanyaan yang sering menjadi pertanyaan kita. Oh, di sana ada pertaruhan uang, ada pertaruhan harta benda, ada pertaruhan apa? Di Kaharingan ini dikenal dengan nama Usik Liau. Usik Liau itu terjadinya jutaan tahun yang silam dari kematian leluhur orang Kaharingan yang dikenal di Dayak Dusun Maai dan Dayak Dusun manapun yang menyangkut dari Regen Tatau, yang mensakralkan Gunung Lumut, itu terjadinya dari kematian Datu Mamunur namanya, roh leluhurnya. Nah, di sana ada pesan-pesan, ada pesan-pesan, ada semacam firman yang dikeluarkan oleh beliau karena beliau tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Terkecuali beliau meminta mati. Pada saat beliau meminta mati, anak istri yang lebih banyak ini tadi menengasi beliau, disitulah proses kematian. Pesan terakhirnya kepada sepanjang orang Kaharingan itu masih ada, saya tidak bisa membawa harta dunia, tidak bisa membawa harta benda, yang dibawa adalah permainan musiknya. Di sana ada pecermin liau, ada kelereng liau, ada gasing liau, ada sabung ayam liau, yang prosesnya hanya ada pada rukun Kaharingan. Nah, dari sinilah awalnya pengangkatan sampai terjadinya yang ditanya tadi, apa namanya itu, milik-milik Kaharingan, sakral Kaharingan yang ditinggal sampai sekarang. Itu ada pertanyaan lagi. Kalau terkait yang tadi kan sudah dijelaskan beberapa peninggalan juga dari agama Kaharingan. Nah, kita kan di sini cuma mendengarkan terkait peninggalan apa saja yang ditinggalkan oleh agama Kaharingan. Jadi kami dari tim juga mau sekaligus langsung melihat lokasi di mana tempatnya ya. Iya, benar. Sekarang. Ya. Ayo, boleh kita. Di sini ada tempatnya. Artinya ada peninggalan yang ditinggalkan oleh para leluhur yang kami jaga sampai sekarang keutuhannya, yang diyakini dapat kami panggil setiap kami memerlukan pada saatnya. Ini di atas namanya Kalalungan. Nah, di dalam Kalalungan ini ada tulang tengkorak leluhur kami, ada 2, 1 perempuan dan 1 laki-laki yang ada di dalam ini. Di dalam yang namanya Kalalungan. Pada setiap saat kami memerlukan beliau, apakah terjadi pergolakan di tanah kita, pergolakan di tanah Kalimantan, beliau kami yakin setelah kami panggil pasti akan datang mengikuti. Ini patung yang hanya ada pada proses pelaksanaan ritual agama Hindu Kaharingan. Nah, proses inilah yang disebut dengan waranya limat. Setelah waranya limat, benda ini disebut dengan sempatung, yang sering dikenal di dalam orang Lawangan, artinya orang Benoa, orang Bentian, ini namanya beluntang. Tetapi di dalam kita agama Hindu Kaharingan, dan artinya di suku Dusun dan suku Tawayan, ini namanya sempatung. Nah, disinilah mengikat hewan korban pada proses akhir pelaksanaan rukun kematian umat agama Hindu Kaharingan. Tanpa adanya proses yang seperti ini, Kalalungan dan keliling pun tidak ada. Nah, penjelasan sempatung ini kayunya tidak main-main. Ini kayu ulin yang disebut dengan kayu besi, dan diyakini di dalamnya itu yang disebut dengan anyu. Ya, karena pada saat pemotongan hewan korban atau penusukan hewan korban, setiap namanya itu berbeda-beda. Karena ada kerbau itu ada 2, kalau dia laki-laki ini namanya, kalau dia perempuan ini namanya, tidak sembarangan. Oh gitu. Kalau untuk penamaan itu berbeda, itu alasannya kenapa, Pak? Begini, itu pada saat kerbau itu ada, sebelum kerbau ada ke dunia ini, diyakini dalam Kaharingan itu ada yang disebut dengan tepun. Tepun itu berarti cerita awal. Artinya cerita awalnya kenapa ada kerbau. Bila mana artinya kerbaunya laki-laki, ini namanya. Itu tidak bisa kita sebut sekarang. Terkecuali kita melaksanakan ritualnya baru kita sebut namanya. Dan kerbau itu bila disebut, dan di sini anehnya, bila kerbau itu disebut namanya, dia tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Berarti dia diam di situ ya, Pak? Diam di situ. Kalau diperintahkan diam, kalau dia akan diam. Itulah kelebihan kita, artinya suku-suku kita pada saat melaksanakan ritual ini. Dan ritual ini dilaksanakan pada tahun 2003. Nah, disitulah peninggalan-peninggalan yang banyak yang ada di tempat kita. Ini namanya sempatung. Terus Selanjutnya, Pak? Selanjutnya Sempatung. yang lain masih ada.
Di sana masih ada juga tempat kelelungan yang di tanah. Kelelungan. Ini salah satunya. Dan ini pun tidak boleh sembarangan dibuka. Oh gitu. Iya. Alasannya Pak, Alas- ini nggak boleh sembarangan dibuka. Iya. Gimana? Jadi alasannya ini tidak boleh sembarangan dibuka. Ini namanya, boleh dibaca, namanya itu Lewu Pangantuhu. Yang dicat dengan cat merah, dengan cat merah ini adalah ciri khas kita di Tanah Dayak. Oh gitu. Ciri khas. Nah, di dalam ini ada tulang dan tengkorak kepala dari yang namanya yang bersangkutan. Dia adalah penghulu tertua di Desa Mabuan yang menurunkan sampai ke kita pada saat ini. Nah, jadi setelah beliau diwara pada tahun 2003 itu diangkat menjadi kelelungan pada tahun 2006. Nah, sejak itulah beliau ini diyakini setiap kali kita memanggil dia akan datang. Kapan saja kita panggil dengan menggunakan beras kuning, kita panggil beliau sepanjang anak cucunya memerlukan, mau kita mau berobat atau mau kita pada saat kita bergolak atau sebuah perang yang menyerang suku kita, beliau akan datang gitu. Kalau untuk yang pemanggilan tadi memang harus menggunakan beras kuning ya Pak? Memang harus beras kuning karena itu salah satu prasyarat artinya untuk memanggilnya itu. Nah, setelah itu dilaksanakan ritual setiap tahun. Artinya setiap tahun itu ada sesajen. Babi 1 ekor mati, dikorbankan ayam 1 ekor merah, dan makanannya sesajen 88. Dari jenis kue-kue daerah, ada cucur, ada getas, ada ketupat. Baru beliau boleh dibuka. Dan dilaksanakan namanya bokas. Tanpa adanya bokas, kita tidak bisa membuka ini. Karena ini akan ngamuk artinya ke kita kalau dibuka sembarangan. Itu. Terus kalau terkait yang sesajen tadi kan Bapak sudah jelaskan juga. Ya. Jadi untuk pemanggilannya kita harus menyediakan sesajen. Iya. Nah, untuk yang sesajen yang 88 itu Pak? Itu untuk setiap tahun. Setiap tahun. Setiap tahun. Tetapi kalau kita dalam keadaan sara artinya dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan terdesak cukup dengan beras kuning ini. Kuning. Oh, iya. Kita panggil. Cukup dengan itu. Jadi ada 88 jenis 88 itu 8 ini. 8 kuenya itu 8 bukan 88. Oh gitu. Saya kira tadi 88 jenis makanan yang berbeda. Iya, bukan. Oh gitu. Hanya 88. Ada 8 seandainya kue getasnya 8, kue cucur 8, ayamnya 1 ekor, babinya 1 ekor. Terus kita ke sana? Ayo. Keriring lagi Pak. Di sini adalah keriring namanya. Nah, yang ada di dalam keriring ini tulang tengkorak kepala yang berada di atas ini.